Not yet, Mister. If you need video, it's okay for me to create a video and upload in YouTube, and then I will share it to you. Yes, I think it's better like that, sir. Oh, okay. But reading my solution, do you understand or still any question about this concept first? Hello? Oh, ngerti dikit, Sir. Cuman masih Halo? agak bingung, Mister. Oke, bingungnya sebelah mana? Agak bingungnya di sebelah mana kalau boleh tahu? Kalau saya, iya Mister. Kalau saya ngeliat yang dari Mister tuh bingungnya mulai dari yang habis pakai rumusnya sih Mister, kayak Mister waktu saya ngerjain tuh saya malah nggak ngerti maksud pertanyaannya gitu Mister. Oh, oke. You do not understand about the itu ya, jadi kayak nggak ngerti artinya gitu. Oke, saya sebentar. Nomor 1 ya, itu gambar 9.16 menunjukkan sebuah rangkaian dari 2 buah resistor R1 dan R2 pada rangkaian seri. Kemudian resistornya itu terbuat dari metal, kabel metal gitu ya. Terus kemudian dari material atau bahan yang sama. And the same dan panjangnya sama, materialnya sama. Jadi kalau kita mengacu dari clue yang ini, itu dia menunjukkan bahwa hambatan dalam yang menggunakan R sama dengan rho L per A itu antara yang R1 dengan R2 itu sama. Gitu ya. Nah, yang membedakan adalah di sini bukan dari karakteristik resistornya yang di situ, tapi yang membedakan adalah luas permukaan dari penampang resistor tersebut. Nah, ini kan di sini kan ada nih the diameter of R1 is twice. Nah, jadi kan diameter dari hambatan yang pertama itu 2 kali dari hambatan yang kedua diameternya ya. Nah, kalau kita diketahui 2 diameter, maka nanti kita karena ini dianggap bahwa kabelnya itu berupa wire, berarti dia berupa tabung ya, maka luas permukaannya tabung itu berupa lingkaran kan, luas permukaan yang ditempuh itu kan, yang dilewati resistor itu kan berupa lingkaran. Maka kita ditanyakan perbandingan antara V1 dengan V2 atau kecepatan yang
kecepatan elektron yang mengalir pada resistor yang pertama dan resistor yang kedua. Gitu. Dari sini paham dulu nggak maksud dari pertanyaannya itu? Jadi kita diminta untuk membandingkan kecepatan elektron pada hambatan yang pertama dan kecepatan elektron pada hambatan yang kedua. Gitu. Sampai di sini dulu paham nggak? Paham, Sir. Oke, nah kalau kita sudah paham, nah kita langsung mengasosiasikan. Berarti kalau ada pertanyaan yang menanyakan dengan kecepatan, maka persamaan apa sih yang mengandung kecepatan dan luas gitu. Nah, kita peroleh dari box yang 9B tadi yang warna hijau, halaman 164, maaf. Yang box hijau yang 9B itu. Yang kita pertanyaan nomor 4-nya juga sudah coba kalian kerjakan pada pertemuan tatap muka kita beberapa pekan yang lalu. Gitu ya, pertemuan pertama kita kayaknya, ya, pertemuan kedua. Nah, itu ya. Nah, di hari Senin minggu yang lalu, maaf. Nah, itu kan kita punya V sama dengan I per NAE, gitu kan? Nah, dari V sama dengan I per NAE, nah kita bandingkan antara kondisi resistor yang pertama dengan resistor yang kedua. Nah, kalau dalam solusi yang saya buat, itu saya membandingkan antara V1 sama dengan I NAE, ya, dibagi dengan V2 I per N2 A2 E2 gitu. Nah, kita harus tahu dulu bahwa nilai arus yang mengalir, karena kan rangkaiannya seri ya. Kalau rangkaian seri itu yang sama adalah apanya? Yang sama adalah arusnya. Arus R1 dengan arus R2 itu sama. Yang beda adalah tegangan. Tegangan R1 dengan tegangan R2-nya itu berbeda. Oke. Dari situ, maka kita peroleh persamaan nilai elektronnya kan sama juga, muatannya nggak ada perbedaan. Jumlah muatannya juga sama, maka kita tinggal memiliki persamaan P1 sama dengan 1/A1, kemudian dibandingkan dengan V2 sama dengan 1/A2. Maka kita peroleh persamaan pada ujung sebelah kanan solusi itu, maka P1 per V2 sama dengan A2 per A1. Nah, dari situ dulu, ada pertanyaan dulu nggak? Any question about basic concept until V1 per V2 equal to A2 per A1. Sampai situ ada pertanyaan dulu. If there is no question, I will follow to explain next step ya. Nah, karena area or luas area yang ditempuh oleh elektron itu kan kalau kita lihat kabel itu kan bentuknya kan menyerupai tabung gitu kan ya. Maka luas penampang yang dilewati elektron itu kan bukan selimutnya kan, tapi lingkarannya gitu. Jadi lingkarannya itu kita menggunakan, karena yang diketahui adalah diameter, maka kita menggunakan persamaan 1/4 πd kuadrat gitu ya. Nah, 1/4 πd kuadrat ini karena kita tahu bahwa diameter dari kabel yang pertama, resistor yang pertama itu 2 kali dari diameter dari resistor yang kedua. Nah, itu maka kita peroleh nilai bahwa kita samakan dulu nih, kita mau bawa dia ke D1 atau ke D2 gitu. Kita bawanya ke D1 ya misalkan. Maka kita bawanya ke D2 ya. Maka D2, maka yang D1-nya itu diubah menjadi 2D2 gitu. 2D2 kuadrat yaitu dikuadratkan, itu dikuadratkan. Maka 2D2 itu menjadi 1/4 gitu. Oke, sampai di situ dulu ada pertanyaan enggak? Membingungkan semua ya pertanyaannya ya. Maaf, Mister. Kalian nggak ngertinya soal apa? Mungkin Gimana? boleh sambil digambar, Mister, biar kita lebih kebayang. Okay, I'm so sorry because I come from another city. I do not prepare about pen tablet or something like that. Next meeting if we get PTM, PT apa namanya? Kita dapat PJJ kayak gini, insya Allah aku siapin pen tablet. Nah, besok kan kita ketemu PTM nih, tatap muka nih. Nah, besok kita review ulang gitu dari pertemuan ini. Oke, Mister. My handwriting, do you understand my explanation
or I have to how to make you understand about this? Okay, but after this meeting, I will make a video using PowerPoint, and I will upload it in YouTube so you can understand about this. And I will explain it in Indonesia, not in English. Okay, jadi after we obtain V1 per V2 equal to 1 per 4, so the answer is A or D? A ya, 0.25. Okay, but number 2 and number 3 I will skip first because I do not explain the material. So we can continue in number 4. Okay, number 4. Do you understand number 4? Hello. Wait, Mister. Okay, any question first? Still number 1. If there is any question, just ask. Any question? Hello. Continue number 4. Oh yes, Mister. Continue number 4. Okay, number 4. Anyone can do this? Is it easy, right? Three minutes. The first charge passed through the heater in 3 minutes. Okay, the point A. What about the point A? What a question we choose? The charge passes through the heater in 3 minutes. So, if you see that page, the basic concept of 162, the blue one, Q equal to IT, and then we can answer this number A with 4.2 multiple to 3 minutes. 3 minutes convert to second first, and then 180. So the result will be 756. 756, right? Okay. What about B? The rate of the rate at which heat energy is produced by the heater. So we use PI, right? P multiple to I, and then 240 multiple to 4.2, and the result will be 1008 watt.
Okay, any other result? I got 1008. The equation will be on page okay. For in the example 167 box screen 9E or in page 167 or 66, the blue one, the top left, P equal to VI. And then any question? Mister, Oh, saya mau nanya. huh? Yes. Yang 4B itu the rate at which heat energy is produced itu yang ditanya power ya, Mister, bukan work ya? Ya, benar. Memang kadang pertanyaannya tuh seharusnya kalau memang dia itu bentuknya adalah energi, harusnya dalam bentuk watt dikalikan 180. Seharusnya seperti itu. Memang. Tapi saya lihat solusinya dia dalam bentuk watt, maka kita ikutin aja VI. Tapi kalau sebenarnya gitu ya, sesungguhnya kalau kita memang menanyakan energi, seharusnya kita menggunakannya tuh work. Maka jawabannya adalah VIT gitu. Dikalikan dengan times-nya dia berapa. Tapi kan tanpa diberikan waktu itu dia kayak misalkan kayak charger gitu loh, ya charging misalkan. Charger tuh dia fast charging 33 watt, berarti dia output voltage-nya berapa, output current-nya berapa tanpa memperhatikan waktu yang dipakai gitu. Sebenarnya kalau dia ngomonginnya tentang energi, memang betul kita harus menggunakan waktu, tapi tanpa waktu pun is okay, tapi itu sebenarnya itu adalah powernya yang ditanyakan kalau kayak gitu, bukan energi seharusnya. Maka ini harusnya bukan energi tapi power kalau kita merujuk pada solutionnya gitu, karena ditanya jawaban di solusinya itu dia dalam bentuk watt, maka kita menggunakan VI saja, power equal to VI gitu. But it's okay if you multiple with times, is okay for me gitu. Tapi nanti aku akan dalam soal-soal ujian exercise-nya nanti aku coba sesuaikan dengan tipe soal yang di examination untuk EAS levelnya ya, EAS levelnya ya, untuk kalian juga terbiasa untuk memahami soal seperti ini. Oh, kalau soal kayak gini, apakah ini dalam bentuk energi? Syukur-syukur kalau pilihan ganda ya, tapi kalau isian kan fatal gitu. Kita nggak bisa memilih itu, apakah dalam bentuk watt atau dalam bentuk joule gitu ya. Oke, bagus, pertanyaan cukup bagus. Oh ya, di jawaban dari buku ini kalian bisa lihat di halaman 442 ya. Itu di situ ada jawaban akhirnya. Gitu. So, yang terakhir poin C, R sama dengan VI, ya kita menggunakannya the resistance of the heater. Nah, kalau resistance dari heaternya itu kita bisa menggunakan konsep hukum biasa bahwa resistance equal to voltage per current. So 240 plus 240 divided by 4.2. The result will be 57 point bla bla bla, 0.1429 kalau saya menghitungnya begitu. Oke, number 4, any question? Kalau nggak ada, kalau bingung ini saya ada apa namanya coret-coretannya. Saya kirim ke kalian. Loh.
ininya, dari meeting ini, nggak tahu kenapa. I'm so sorry, ini live sendiri ya. Oke. Number 4, any question? Number 4, any question? And if not, I will continue my explanation for number 5. Oke, it's okay? Oke, Mister, Calo udah nggak ada. Oke, nggak ada ya. Number 4 is quite easy, right? Okay, small torch has 3.0 volt battery connected to a bulb of resistance 15 ohm. Calculate the current in the metal battery supply a constant current to the bulb for 2.5 hours. Calculate the total energy delivered to the bulb. Okay. For two number, I have explained it, but I hope in number 5, from you who have done this exercise, want to try to explain it to your friends. Jadi ada yang mau nyoba ngejelasin ke temannya nggak? Nomor 5 ini. Halo? Pada diam? Halo? Yes, sir. Ada yang mau mencoba menjelaskan ke rekan temannya gitu untuk menjelaskan nomor ini gitu? Tidak? Kalau tidak saya jelaskan gitu. Current-nya berapa kira-kira? Dengan persamaan yang mana kira-kira? Pakai yang I sama dengan V per R. Good. Jadi berapa dapatnya? 0,2 ampere. 0,2 Mister. Oke, betul. Jadi 3 divided by 15, right? Ya. 0.2 ampere. And then the power. Powernya gimana powernya? Powernya menggunakan VI ya, atau I kuadrat R, terserah kamu sih. The power delivered using equation P equal to I square R ya. Jadi I-nya dikuadratkan dulu, ketemu berapa jadinya? 0,04. 0,04 dikalikan 15 menjadi 0,6 watt ya. Halo. Ada pertanyaan dulu. Number C ya sekarang. Number B. Sorry. Number B. The energy supplies a constant current to the bulb for 2.5 hours. Calculate the energy delivered to the bulb. Oke. So 0,6, 0.6 calculate to 2,5 jam dikonversi dulu ke detik ya. Jadi 2,5 dikali 60 dikali 60 dapat berapa?
Sudah mengerjakan semua kan? Udah, Mister. Iya, saya tanya. Dapat berapa? 2,5 kali 60 kali 60? 9.000. 9.000. Oke, good. 9.000-nya dikalikan dengan 0,6 ya. Berapa jadinya? 5.400. 5.400 ya. Oke, 5,014. Sorry, 5,400, sorry. Okay. Number 6, the capacity of storage battery is rated in ampere hours. And 80 ampere hours battery can supply current 80 ampere for an hour and 40 ampere for 2 hours and so on. Calculate the total energy in joule stored in 12 volt 80 ampere hour car battery. Oke, bisa nggak ngitung ini? Jadi gini, kalau kita menemukan sebuah baterai itu bertuliskan kayak di handphone misalkan ya 5.000 mAh gitu ya. Jadi kalau itu tulisannya adalah berarti 5 ampere hour gitu. Kalau ampere hour berarti dia itu dapat disuplai oleh 80 ampere dalam waktu 1 detik. Jadi kita bisa ngecas baterai itu sampai penuh dalam waktu 1 jam jika baterai tersebut disuplai oleh arus sebesar 80 ampere gitu ya. Terus apabila baterai tersebut disuplai dengan arus 40 ampere, maka baterai itu akan penuh dalam waktu 2 jam dan seterusnya gitu. Nah, total energinya jadi berapa dalam joule jika di 12 ampere, kemudian ada 80 ampere hour baterai. Kira-kira berapa joule-nya kira-kira? Kan gampang ya. Tinggal dikalikan 12 aja kan? Kalau nomor 6 itu kalau work atau kerja atau energi itu kan equal with VIT. Nah, pada soal tersebut kita sudah tahu IT-nya, arus dan waktunya. Arusnya adalah 80 ampere jam. Jadi kita sudah dapat nilai 80 ampere jam itu dari hasil perkalian I dengan T-nya. So, what about the V? Ya, V-nya berapa? Maka kita sudah dapat V-nya adalah 12, maka tinggal dikalikan saja. Ya, jawabannya tinggal jadi berapa itu jawabannya? Ampere. Nah, ini kan ampere hour-nya diubah dulu ke detik ya. Hour-nya itu maka kita kalikan dulu ke 3.600. Jadi 12 kali 3.600 dikali 80. Jawabannya adalah 3456 ya. Oke. 3456 kalau di buku itu kunci jawabannya menunjukkan dibulatkan ya 3,5 ya. Kalau saya sih ketemunya 3.456 joule, 456.000 joule atau dalam buku dibulatkan menjadi 3.5 10 pangkat 6 ya. Joule. Atau kalau dalam diterjemahkan lagi 10 pangkat 6 itu mega ya, megajoule gitu. Di 3.5 ini ada pertanyaan atau masih bingung gimana? Silahkan ditanyakan ya dari mulai nomor 4, 5 dan 6 kalau memang ada yang masih ingin untuk dipahami. Nggak ada. Kalau nggak ada, saya lanjutkan ke nomor 7. Oh, sebenarnya ada yang ikut, ada yang ikut. Oke, lanjut ya. Sekarang Oki sama dengan MR ya, betul. Ini tadi ada chat masuk ya dari siapa ini tadi. Yang pakai kacamata ini siapa sih? Fah.
Fahres. Oke, Fahres ya. Dikirimnya ke apa namanya? Ke anu aja ya, ke semua peserta biar kalau ada ke nomor 7 ya. An electricity kettle is rated at 2.2 kilowatt 240 volt. The supply voltage is rated for 30. Calculate the new power of kettle. Ada yang bisa? Ada yang bisa? Maaf tadi nge-lag Misternya. Oke, nge-lag ya. Oke, I replay the explanation first. Nomor 7 itu ada sebuah kettle ya kayak clear gitu, memiliki daya 2 watt dengan input tegangannya 240 volt. The supply storage-nya direduce dari 240 dikurangi ke 230. Tentukan dari bentuk yang sama itu apa kira-kira? Arusnya atau R-nya atau apa kira-kira? Kan punya persamaan ya, V or atau resisten. Jadi power itu setara dengan kuadrat tegangan dibagi dengan resistornya. Maka dari statement yang pertama yaitu 2,2 kW dan 240 volt, kira-kira yang konstan itu apanya? R-nya ya yang konstan ya. Maka kita cari dulu R-nya berapa. Gitu. Nah, kalau kita sudah tahu R-nya berapa, maka kita mudah untuk menentukan P2-nya berapa kalau kita tahu V2-nya. Jadi 2,2 berarti kan 2.200 sama dengan P kuadratnya itu kan 240 itu dikuadratkan dibagi dengan R. Maka R-nya adalah 5760-nya 2 dibagi dengan 2.200. Berapa R-nya jadinya itu? 576 dibagi 22. Nah, kalau kita sudah ketemu 576 per 22-nya itu berapa, maka kita ketahui bahwa P yang kedua itu adalah kan diturunkan tuh voltage-nya. Voltage-nya akan menjadi 230. Nah, 230 kuadrat dibagi dengan 576 dikalikan dengan 22. Hasilnya berapa? Ada yang sudah tahu jawabannya? Berapa ketemunya? Oke, kalau di saya ketemunya itu 2020,48 watt atau sekitar 2,02 kilowatt ya. Sampai di sini ada pertanyaan dulu. Halo. Untuk nomor 7 ada pertanyaan? Halo. Kita tinggal punya 6 menit. Belum ngerti. Oke, aku foto. Bukan, Mister. Saya mau nanya. Oh, boleh Itu silakan. tadi Mister pakai rumusnya yang mana, Mister? Pakai yang kan dari nomor 7 ini ya. Nomor 7 itu menggunakan rumus yang P sama dengan V kuadrat per R. Ya. Oh iya, terima kasih, Mister. Oke, V kuadrat per R ketemu ya. Ketemu R-nya berapa, nah kemudian baru diganti, karena R-nya itu konstan, tidak berubah, yang berubah adalah V-nya, maka tinggal diganti V-nya, maka ketemu menjadi V sama dengan 230 kuadrat dibagi 576 dikalikan dengan 22. Hasilnya adalah 2020, sekian watt. Dibulatkan 2,02 kilowatt atau 2 kilowatt saja boleh.
Oke, number 7. Final number 8. The element of electric kettle has resistance 26 ohm ya, 26 ohm at room temperature. The element is made nichrome wire diameter bla 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 resistivity bla 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 at the room temperature. Calculate the length of the wire. Nah, ini gampang. Ini menggunakan equation yang R sama dengan rho L per A, gitu ya. Bisa ketemu jawabannya berapa? 6,7 meter. Rho-nya berapa ini berarti? 1,110 pangkat min 6. L-nya ditanyakan. Resistannya 26. Terus luasnya, nah ini diubah dulu ke meter semua ya. Nah, A-nya ini dicari dulu. Ini kan dia diameter ya, maka menggunakan 1/4 pi d kuadrat. Nah, ini kuadrat ini milimeter jadikan ke meter dulu, maka 10 pangkat min 4 ya. Maka nilai L-nya adalah 26 dikalikan 1/4 pi dikalikan 0,6 kali 10 pangkat min 4 kuadrat ya dibagi dengan 1,1 10 pangkat min 6. Maka ketemu berapa hasilnya? Halo? 6,683. 6,683. Mister, saya nemunya 14.000, Mister. Saya nemunya 111. Oke, let's check it out. Oke, kalian menggunakan persamaannya apa? Kan rho R sama dengan rho L per A, ya kan? So, kalian bisa dapat nilainya kok bisa macam-macam kayak gitu ya. Yang ini, di sini jawabannya 6,7 meter. Oke, kita coba ya. Oke. 26 dibagi 4 dikali 6 dibagi 1,1 dikali Pi. Bentar. Saya ketemunya 1,1. Ada yang berbeda jawabannya? Ada yang sama? Saya sama kayak Devina, Sir, 6,7. 6,7. Saya juga 6,7. Oke. 6,7. Oke. 26 dikalikan dengan 6 dibagi dengan 4 dikali 1,1 kan? Ya kan? Dikalikan dengan Pi. Pi-nya kalian ketemu berapa? Pi-nya menggunakan berapa? 3,14 ke 2,2/7? Pakai yang di kalkulator, Mister. Nah, Pi-nya itu kadang pakai degree dia. Hati-hati. Settingan handphonemu pakai apa? Pakai degree atau pakai pi radian? Kadang-kadang seperti itu. Jadi akan lebih baik kalau dimasukkan angka aja. Gitu. Saya tetap ketemunya 111,428. Kalian ketemunya berapa? 6 berapa tadi? 6,7 sih. Dari bukunya juga 6,7. Di bukunya 6,7. Coba.
6,7 meter ya. Saya ketemunya 1,1 meter ya. 6, ini 1/4 pi d kuadrat. Oh ya. Saya belum kalikan 6, maaf. Kan 6-nya kuadrat ya. Betul. 6,6857. Kalian segitu juga? 6,6857. Halo? 6,68, Mister. Iya. Ya, 6,6 ya, bro. Oke, that's right. Oke, saya tadi belum dikuadratkan 6-nya. 6,6857 meter ya. Oke. Thank you for today. I'm so sorry if my preparation is not good enough, but I hope in next PJJ it will be. I will make a video and I will upload in YouTube and I will share every single of the solution of this exercise. Okay, thank you for today. If there is any question, it's okay for you to direct message in WhatsApp. And thank you very much. See you on Wednesday ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beristirahat. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, sir. Ya.